Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bab 10, yaitu mengenai routing. Nah, jadi teman-teman, routing itu dia bekerja untuk menunjukkan rute tercepat agar suatu paket data itu dia bisa sampai ke tujuannya, atau dapat kita artikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Nah, jadi ketika kita lihat di sekitar kita itu dia bekerja layaknya kantor pos ya teman-teman. Nah, jika di sini kita mengacu pada networking models, baik itu yang TCP, IP models maupun yang OCP models, maka proses ini atau proses bekerja routing ini terdapat di layers ketiga. Nah, untuk layers yang ketiga ini teman-teman dia berkaitan dengan network layers yang pengalamatan IP ya teman-teman. Nah, di sini untuk mengimplementasikannya itu kita butuh yang namanya perantara, yang mana perantara tersebut itu dinamakan sebagai router ataupun switch ya teman-teman. Nah, jadi router ini dia itu digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dengan network, sedangkan switch itu dia digunakan untuk menghubungkan jaringan yang satu network. Jadi mudahnya router atau switch itu dia sama-sama jadi perantara agar paket tersebut itu sampai ke tujuannya ya teman-teman. Nah, seperti judulnya. Jadi di sini atau pada bab 10 ini kita akan menggunakan router ya teman-teman sebagai perantaranya. Nah, di bab 10 ini, di bab routing itu kita akan ada sekitar 10 pembahasan ya teman-teman. Nah, ini kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep klasifikasi routing. Nah, jadi teman-teman, routing itu dia dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama di sini ada static routing ya teman-teman, yang mana static routing adalah routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Sedangkan di sini yang kedua ada dynamic routing, yaitu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis nantinya router itu akan mencari jalurnya sendiri ya teman-teman. Jadi kalau static routing itu kita menambahkan secara manual, sedangkan kalau dynamic routing itu dia akan secara otomatis untuk mencari jalurnya masing-masing atau jalurnya sendiri ya teman-teman. Nah, lalu untuk dynamic routing sendiri itu dia terbagi menjadi dua konsep ya teman-teman. Untuk yang pertama di sini ada IGP atau Interior Gateway Protocol. Kemudian yang kedua ada EGP atau Exterior Gateway Protocol. Untuk IGP sendiri itu dia bisa digunakan untuk intra-autonomous system routing. Dan biasanya juga untuk IGP itu dia diterapkan untuk mengendalikan dalam suatu organisasi. Jadi mudahnya jaringan IGP itu dia memiliki kebijakan rutin yang sama ya teman-teman. Nah, contohnya seperti di sekolah, kampus, perusahaan, atau institusi lainnya. Berbeda dengan EGP ini. EGP ini digunakan pada inter-autonomous system routing, atau digunakan untuk routing antar OS yang berbeda. EGP ini biasanya juga digunakan dalam internet. Contohnya seperti kampus ke ISP, dari ISP ke ISP, dan lain sebagainya. Kemudian untuk IGP di sini dia memiliki protokol yang terbagi menjadi 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama di sini ada jenis Distance Vector Routing Protocol, yang mana ia itu bekerja dengan cara menentukan titik-titik terdekat. Nah, contohnya di sini ada RIP versi 1, RIP versi 2, IGRP ya teman-teman. Kemudian yang kedua di sini ada jenis Link State Routing Protocol. Nah, untuk jenis link state itu dia bekerja dengan cara melihat besaran dari bandwidth-nya ya teman-teman. Untuk contohnya di sini ada OSPF dan ISIS. Lalu untuk jenis yang ketiga di sini ada Hybrid Routing Protocol, yang mana ini itu adalah gabungan dari ini ya teman-teman, Distance Vector Routing Protocol dan juga Link State Routing Protocol. Nah, di sini contohnya hanya ada satu, yaitu IEGRP ya teman-teman. Kemudian di sini untuk EGP itu dia hanya memiliki satu jenis protokol saja ya teman-teman, yaitu BGP. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai routing table dan routing flag. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya router ini digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network ya teman-teman. Nah, di sini untuk menghubungkan perangkat tersebut itu kita harus lihat berdasarkan routing table ya teman-teman. Jadi routing table ini dia berisi informasi mengenai route ke jaringan ataupun network tertentu. Nah, untuk routing table
dia itu juga berisi nilai prioritas ataupun metrik dari masing-masing root. Nah, untuk routing table sendiri itu ia terbentuk dari semua root yang berasal dari dynamic routing protocol dan semua root untuk network yang directly connect ke router. Serta routing table ini juga ia terbentuk dari konfigurasi tambahan yaitu routing root static. Nah, pada routing table nantinya kita akan melihat flag informasinya melalui root flag ya teman-teman. Nah, root flag sendiri adalah simbol ataupun kode yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menandai router dalam jaringan. Nah, hal ini itu memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan dan juga pemantauan jaringan ya teman-teman. Nah, jadi simbol-simbol di sini itu dia memiliki arti ataupun definisinya masing-masing. Nah, seperti D, misalkan D itu adalah dynamic ya teman-teman. Kemudian ada A artinya active, lalu C connection dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini salah satunya itu ada DAC ya teman-teman. Itu artinya dynamic active connection, yaitu dapat otomatis terinput karena interface mikrotiknya sudah tercantum ya teman-teman. Nah, di sini juga ada AS ataupun active static yang artinya dia dibuat atau dilakukan untuk secara manual. Jadi kalau AS itu dia menandakan bahwasanya ia itu dilakukan atau dibuat secara manual ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasannya ketiga yaitu mengenai static routing. Nah, teman-teman, static routing sendiri adalah metode routing di mana jalur routing itu ditentukan secara manual oleh administrator jaringan dan tidak berubah secara dinamis. Nah, static routing ini biasanya diperlukan dalam beberapa situasi ataupun waktu tertentu saja ya, teman-teman. Tetapi hal ini tuh tergantung pada kebutuhan, spesifikasi, dan karakteristik dari jaringan yang akan kita kelola ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini itu ketika kita memiliki kantor pusat dan beberapa cabang kantornya ya, teman-teman, yang mana kita itu ingin semua kantor dapat terhubung satu sama lain. Nah, maka dari itu di sini kita dapat menggunakan yang namanya static routing ini. Nah, static routing ini dia itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Untuk rumus dari static routing itu sendiri itu mudahnya kita bisa katakan mau kemana dan lewat mana. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk cara kerja dari static routing ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memiliki sebuah topologi ya teman-teman. Saya akan coba jelaskan ke kalian sedikit. Nah, perhatikan di sini kalian cukup fokus pada topologi yang saya miliki ya teman-teman. Nah, misalkan di sini adalah router 1. Kemudian ini adalah router 2 ya teman-teman. Nah, misalkan di sini si router 1 itu dia ingin mengakses ataupun ingin mengirim data ke PCB ya teman-teman. Yang mana di sini untuk PCB itu dia terhubung dengan router 2. Di sini kita harus memberitahukan pada router satunya ya teman-teman, bahwasanya ketika kita ingin mengirim data ke PCB itu kita harus melewati port tertentu, yaitu kita harus melewati Ether 1 milik router 2-nya, yaitu dengan IP 10.10.10.2. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konsep singkat dari static routing. Nah, selanjutnya di sini ada 3 karakteristik dari static routing. Yang pertama di sini untuk static routing itu dia mudah untuk dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil ya teman-teman. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya static routing ini dia itu tidak cocok digunakan jaringan yang skalanya besar ya teman-teman. Kemudian static routing juga itu dia hanya membutuhkan resource ataupun perawatan yang ringan. Dan yang ketiga, untuk static routing ini dilakukan manual ya teman-teman ketika ingin konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Maka dari itu seperti poin yang pertama bahwasanya static routing ini tidak cocok digunakan pada skala besar. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat yaitu mengenai studi kasus static routing 2 router. Nah, di sini kalian bisa lihat pada topologi yang saya miliki ya, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat 4 router ya, teman-teman. Nah, nantinya router ini akan kita koneksikan satu sama lain. Untuk router pertama itu akan kita konfigurasikan sebagai WAN ya, teman-teman, sehingga nantinya untuk router yang lainnya ketika ingin terkoneksi dengan internet, maka dia itu akan menggunakan perantara mikrotik utama ataupun router yang utama. Nah, nantinya kita itu akan membahas mengenai static routing dengan menggunakan router 3 router dan juga 4 router ya, teman-teman. Yang pertama di sini kita akan membahas static routing dengan 2 router terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita buka pada aplikasi PNet-nya lah, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk add new web saja ya, teman-teman. Karena di sini kita akan coba membuat topologi yang baru. Nah, misalkan di sini untuk namanya adalah
routing ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita bisa add saja ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, itu kita akan coba tambahkan dua perangkat mikrotik ya teman-teman. Untuk caranya itu, kalian bisa klik kanan, lalu kalian bisa pilih node. Nah, lalu kalian bisa klik yang mikrotik router OS. Nah, di bagian nama di sini saya akan ubah menjadi router 1 ya teman-teman. Kemudian kita bisa scroll. Nah, di bagian Camo Option itu kita bisa hapus saja ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik Save. Nah, lalu kita tambahkan lagi untuk perangkat mikrotiknya satu lagi. Untuk caranya masih sama di sini, kita bisa klik kanan, lalu node mikrotik router OS. Nah, untuk namanya di sini saya akan ubah menjadi router 2 ya teman-teman. Terus scroll pada bagian Camo Option, di sini kita hapus saja. Lalu kita bisa klik Save. Nah, di sini kita sudah memiliki dua perangkat mikrotik ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa tambahkan yang namanya ISP ya, teman-teman. Nah, caranya itu kalian bisa klik kanan, lalu kita pilih network. Dan untuk namanya di sini saya akan ganti menjadi ISP. Lalu untuk tipenya itu di sini saya pilih yang Cloud NAT ya teman-teman, yang paling bawah. Jadi teman-teman di sini ketika kita menggunakan yang Cloud NAT itu nantinya kita akan mendapatkan IP yang range-nya itu kelas A ya teman-teman, yaitu yang 10.x.x.x, dan ini juga dapat berupa IP privat ya teman-teman. Namun perlu teman-teman ketahui bahwasanya jika konsep ini diterapkan di dunia nyata, maka mikrotiknya itu dia akan mendapatkan IP yang tipenya IP public ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa save saja. Nah, kemudian kita juga akan tambahkan dua buah perangkat VPC ya teman-teman. Untuk caranya masih sama. Di sini kalian bisa klik kanan, lalu pilih node, dan di sini kalian bisa pilih yang virtual PC. VPCS. Di sini untuk nama yang pertama itu saya akan ubah menjadi VPC 1 ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa klik save. Lalu kita tambahkan satu lagi untuk VPC-nya. Caranya masih sama. Kita pilih node, virtual PC. Lalu untuk namanya di sini saya akan menamainya VPC 2 ya teman-teman. Lalu kita bisa klik save. Nah, di sini kita bisa pindahkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk perangkat-perangkat yang kita butuhkan sudah ada ya teman-teman. Lalu di sini kita akan coba hubungkan satu sama lain. Di sini kita bisa running terlebih dahulu untuk router 1 dan router 2-nya ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan coba hubungkan ISP ke router 1-nya. Nah, lalu di sini kita bisa save. Kemudian di sini kalian bisa buka saja untuk terminal milik router 1. Kita bisa klik 2 kali. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita tunggu saja untuk proses loginnya. Jika sudah seperti ini, itu kita bisa langsung login saja ya teman-teman. Di sini login, di sini kita login dengan menggunakan defaultnya saja, yaitu admin. Nah, lalu kita bisa enter. Kemudian untuk passwordnya itu kita bisa enter.
Nah, di sini ketika kalian ingin membuat password itu kalian bisa tambahkan saja. Tetapi karena di sini saya tidak akan membuat password, maka di sini saya akan klik CTRL plus C saja ya, teman-teman. Sebelumnya kita bisa klik Y. Nah, di sini ketika kalian ingin membuat password itu kalian bisa tambahkan saja. Tetapi karena di sini saya tidak membuat, maka saya akan CTRL C ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba cek router 1 itu dia mendapatkan IP dari ISP-nya itu berapa sih? Nah, cara mengeceknya itu gimana sih? Nah, caranya itu kalian bisa gunakan perintah IP address pin ya, teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini dia mendapatkan IP ya, teman-teman. Saya akan coba perbesar. Nah, di sini saya akan menuliskan kembali ya, teman-teman, seperti tadi. Nah, perhatikan di sini dia mendapatkan IP 10.0.137.209 ya, teman-teman. Nah, IP ini didapatkan dari ISP-nya ya, teman-teman. Nah, IP itu bisa kita tuliskan di note ya, teman-teman, agar kalian tidak lupa. Nah, caranya bagaimana sih? Kalian bisa ke topologinya, lalu di sini kalian bisa klik kanan, lalu pilih edit ya, teman-teman. Nah, di bagian label kita bisa ketikkan DHCP, lalu titik 2. Kita bisa masukkan tadi IP yang kita dapatkan dari SP, yaitu 10.137.49 ya, teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa klik apply. Nah, tetapi di sini saya akan menuliskannya titik 0 saja ya, teman-teman. Jadi nantinya belakangnya itu bisa kalian ubah sendiri ya, teman-teman, sesuai dengan IP yang kalian dapatkan. Nah, jika sudah di sini kita bisa klik apply. Nah, kemudian di sini kita juga bisa klik kanan, lalu kita pilih text. Dan di sini kita bisa tuliskan IP yang tadi sudah kita dapatkan dari ISP-nya ya, teman-teman, yaitu 10.0.137.49. Nah, lalu kita bisa pindahkan di sini ya, teman-teman. Nah, jangan lupa di sini kita beri /24 ya, teman-teman. Kita bisa taruh di router 1 karena ini itu merupakan IP milik router 1 ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa koneksikan antara router 1 dan juga router 2-nya ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa klik save. Nah, kemudian untuk kliennya juga kita akan hubungkan dengan router mereka masing-masing ya, teman-teman. Yaitu di sini untuk VPC 1 ke router 1 atau router 1 dengan VPC 1. Kita bisa hubungkan, lalu kita klik save. Nah, untuk VPC 2 dengan router 2 ya, teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba memberikan IP untuk semua perangkatnya ya, teman-teman. Nah, mungkin di bagian ini saya akan coba percepat saja ya. Nanti kalian bisa ikuti saja.
Nah, di sini untuk IP-nya seperti ini ya, teman-teman. Untuk 1.1 itu adalah milik Ether 3 router 1. Kemudian 1.2 itu milik VPC 1. Untuk 2.2 adalah milik VPC 2. Dan untuk 2.1 itu adalah Ether 2 milik router 2. Dan untuk router 2 itu dia memiliki IP 10.2. Nah, lalu router 1 memiliki IP 10.1 ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa simpulkan untuk network dari router 1 ke router 2. Itu dia memiliki network. Kita bisa edit di sini. Di menu label ya, teman-teman, yaitu 10.10.10.0. Nah, lalu kita bisa klik apply. Nah, kenapa 10.10.10.0? Karena di sini untuk kedua routernya itu dia memiliki IP 10.10.10 ya, teman-teman. Kemudian untuk router 1 yang mengarah ke VPC 1, di sini kita bisa simpulkan bahwasanya dia itu memiliki network 192 ya, teman-teman. Kita bisa edit. Nah, di sini kita bisa ketikkan 192.168.1.0. Seperti ini ya, teman-teman. Karena keduanya itu memiliki IP 192.168.1. Nah, kemudian di belakangnya itu kita kasih kosong. Nah, kalau sudah kita bisa klik apply. Lalu di sini untuk router 2 ke VPC 2 kita bisa simpulkan bahwasanya dia itu memiliki network adalah 192.168.2.0. Kita bisa klik edit. Kita tulis ya, teman-teman. Nah, di sini karena keduanya itu dia memiliki IP 2.1 dan juga 2.2. Kemudian jika sudah, di sini kita bisa mengubah untuk hostname dari MacRoutiknya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk router 1 dan router 2 itu hostname-nya masih MacRoutik, teman. Jadi di sini perlu kita ubah terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan ubah pada router yang pertama terlebih dahulu ya, teman-teman. Kalian bisa masuk ke terminalnya. Nah, oke, di sini untuk terminal router 1 kita bisa enter. Jika sudah, untuk mengubahnya itu kalian bisa masuk ke dalam sistem identity. Nah, sebelum itu kita bisa login terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa tuliskan set name sama dengan. Nah, lalu kalian ingin merubahnya itu menjadi apa? Di sini saya akan ubah menjadi router 1. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa. Nah, kalian perhatikan di sini sudah berubah ya, teman-teman, menjadi router 1. Nah, lalu di sini kita juga bisa cek sistem identity DIN. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini sudah berubah ya, teman-teman, untuk namanya menjadi milik router 1. Nah, kita juga lakukan di router 2-nya ya, teman-teman. Kita bisa klik. Kita bisa login terlebih dahulu. Di sini kita bisa langsung ubah saja dengan sistem identity DIN set name dengan. Lalu kita ingin merubahnya menjadi apa? Di sini saya akan ubah menjadi router 2.
Nah, kemudian kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini dia sudah berubah ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa cek terlebih dahulu dengan sistem identity print. Nah, di sini namanya sudah berubah menjadi router 2 ya, teman-teman. Nah, di sini sudah selesai untuk membuat topologinya. Nah, sebelum masuk ke konfigurasi static routingnya, itu kita perlu melakukan koneksi ya, teman-teman, yaitu koneksi antara PC dengan VNet Lab-nya. Nah, sebelum kita koneksikan antar PC atau laptop kita dengan VNet Lab-nya, nah karena tadi saya itu sempat mematikan router satunya, maka dari itu saya akan cek kembali ya, teman-teman. Nah, pada router satu itu dia mendapatkan IP dari ISP-nya berapa sih? Nah, tadi sebelum saya mematikan itu dia mendapatkan IP 10.0.137.49. Nah, ketika saya matikan itu, nantinya si router 1 ini itu dia akan mendapatkan IP yang berbeda lagi ya, teman-teman, dari ISP-nya. Nah, di sini untuk router satunya dia mendapatkan IP 10.0.137.128 ya, teman-teman. Nah, kita bisa ganti saja. Kita bisa tambahkan IP-nya yaitu 10.0.137.128. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita perlu melakukan koneksi dari PC ke VNet Lab-nya, yaitu di sini kita bisa masuk ke dalam command prompt ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik kanan, lalu kita bisa klik yang run as administrator ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan root add. Nah, lalu kita bisa masukkan IP yang tadi kita dapatkan dari ISE, yang mana tadi itu kita mendapatkan IP 10.0.137.128. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa masukkan match-nya. Nah, match-nya itu berapa? Yaitu 255.255.255.0. Karena di sini kita menggunakan flash 24 ya, teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan IP dari VNet Lab-nya ya, teman-teman, yaitu yang berada di sini ya, teman-teman. Kita bisa masukkan saja. Nah, jika sudah kita bisa langsung enter. Di sini saya salah memasukkan ya, teman-teman. Tadi kan saya sudah bilang bahwasanya di sini adalah 137.0, tetapi di sini saya ternyata memasukkannya masih 128. Nah, kita bisa ganti saja ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan seperti tadi. Nah, di sini kita sudah ganti menjadi 0 ya, teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini dia sudah oke ya, teman-teman. Yang artinya antara PC dengan VNet Lab kita itu dia sudah bisa saling terkoneksi. Kemudian di sini kita akan coba untuk melakukan ping ke router utamanya ya, teman-teman, ataupun router satu ini. Nah, di sini kita bisa ketikkan ping. Lalu kita bisa masukkan saja untuk IP-nya, yaitu 10.0.137.128. Nah, jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini dia sudah berhasil ya, teman-teman, ataupun dia sudah TTL. Nah, selanjutnya di sini kita bisa buka aplikasi Winbox-nya ya. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan IP yang tadi sudah kita dapatkan dari ISP-nya ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan. Nah, kemudian di sini untuk loginnya adalah admin. Nah, jika sudah, kita bisa langsung connect saja.
Nah, perhatikan di sini saya sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke dalam router satunya. Di sini kita buka Winbox itu untuk melakukan konfigurasi static routingnya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan melakukan konfigurasi static routing itu di aplikasi Winbox. Kemudian di sini kita akan coba untuk mengakses router 2-nya ya teman-teman. Pada aplikasi Winbox tetapi tanpa teridentifikasi IP-nya. Nah, untuk melakukan hal tersebut itu kita akan menggunakan yang namanya fitur bernama Hello Moon. Nah, di sini pada aplikasi Winbox yang router 1 itu kalian bisa pergi ke Tools. Kemudian di sini kita pilih yang Roman ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, kemudian di sini di bagian enable itu kita bisa checklist. Nah, jika sudah kita bisa klik apply lalu oke. Nah, kemudian juga di sini kita akan mengaktifkan fitur Roman di Mikrotik router 2-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke dalam router 2-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan tool Roman set enable sama dengan yes. Nah, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa cek ya teman-teman apakah yang tadi itu sudah aktif, yaitu dengan perintah tool Roman pin. Seperti ini, jika sudah kita bisa enter. Nah, di sini dia sudah aktif ya teman-teman untuk router 2 fitur Roman-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa buka Winbox-nya lagi. Nah, di sini kita bisa ke New Winbox. Nah, di sini kita masih menggunakan IP milik router 1 ya teman-teman. Nah, karena di sini kita tidak ingin terdeteksi untuk IP dari router 2-nya, maka kita menggunakan router 1 ya teman-teman. Nah, karena di sini kita tidak ingin terdeteksi untuk IP dari router 2-nya, maka kita menggunakan router 1 ya teman-teman. Jadi kita menggunakan router 1, kemudian kita menggunakan fitur yang namanya fitur Roman. Jadi di sini kita bisa klik yang connect to Roman. Nah, maka dari itu di sini dia sudah terdeteksi untuk router 2-nya ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini di bagian identity ini sudah ada router 2-nya. Nah, di sini kita bisa klik yang MAC address-nya di bagian ini, kemudian kita bisa connect. Nah, perhatikan di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam router 2-nya dengan menggunakan IP atau VIA-nya ya teman-teman, itu via router 1. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bisa melakukan addressing di setiap router ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bisa melakukan addressing di setiap routernya ya teman-teman. Di sini kita menggunakan Winbox yang router 1. Nah, di sini kalian bisa pergi ke menu IP, lalu ke addresses. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk IP Ether 1 itu sudah ada, yaitu IP yang tadi kita dapatkan dari SP-nya ya teman-teman. Jadi dia otomatis langsung ada. Nah, di sini kita bisa klik add. Nah, di sini kita bisa masukkan IP milik si router 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa perhatikan di sini untuk IP-nya yaitu 10.10.1.1 ya. 10.10.1.1 ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung ketikkan saja. Kemudian jangan lupa /24. Kemudian untuk interface-nya itu adalah Ether 2 ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa klik apply lalu oke. Kemudian di sini kita bisa buat lagi ya teman-teman yang mengarah ke PC-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa buat lagi ya teman-teman yang mengarah ke PC-nya, yang berarti di sebelah sini. Ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik add, lalu masukkan IP-nya, yaitu 192.168.1.1.
/24. Nah, kemudian untuk interface-nya di sini kita pilih yang Ether 3 ya, teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Kemudian di sini kita lanjut ya, teman-teman, untuk melakukan addressing di router 2-nya. Nah, di sini di router 2 kita perbesar saja. Itu kalian sama pergi ke menu IP lalu ke addresses. Nah, di sini di router 2 itu dia nantinya hanya ada dua interface saja ya, teman-teman, yaitu yang Ether 1 dan juga Ether 2. Ini ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa langsung add. Yang pertama kita bisa memasukkan untuk yang Ether satunya terlebih dahulu, yaitu yang 10.10.2. /24. Nah, lalu untuk interface-nya di sini kita menggunakan yang Ether 1 ya, teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang Ether 2, IP-nya adalah 192.168.2.1 lalu /nya 24. Kemudian di sini untuk interface-nya di sini kita ganti menjadi Ether 2. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply lalu oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba cek untuk root table-nya ya, teman-teman. Di sini saya akan coba cek router satunya terlebih dahulu. Kalian bisa masuk ke router 1, kemudian di sini kalian bisa pergi ke menu IP, lalu kita pilih yang routers ini ya, teman-teman. Nah, perhatikan di sini dia terdapat root flag data native connection. Jadi ini tuh artinya ia sudah aktif dan juga sudah terkoneksi. Kemudian ia juga mendapatkan IP secara dinamik ya, teman-teman. Nah, ketika kita sudah melakukan konfigurasi addressing pada interface-nya, baik itu yang mengarah ke klien ataupun router di sebelahnya, pasti itu dia akan langsung didaftarkan untuk routing tables-nya ya, teman-teman, secara otomatis. Nah, perlu kalian ketahui, teman-teman, di sini untuk network yang 2.0 itu dia belum terkoneksi, karena di sini kalian bisa lihat root list-nya itu belum ada ya, teman-teman. Untuk network yang 2.1 adanya itu yang 1.0 milik yang atas ini ya, teman-teman. Jadi nantinya kalau misalkan router 1 ingin ke VPC 2 itu tidak bisa ya, teman-teman, karena untuk network yang mengarah ke VPC 2 itu belum ditambahkan. Nah, maka dari itu di sini kita perlu menambahkan untuk informasi network yang mengarah ke VPC 2 ya, teman-teman, ataupun network yang 2.0. Nah, langsung saja di sini kita bisa tambahkan ya, teman-teman. Di sini kita bisa klik add. Nah, di bagian DST address itu adalah destination ataupun tujuannya ya, teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui, tadi kan saya sudah bilang di awal bahwasanya untuk konsep ataupun untuk rumus dari static routing itu mau kemana dan lewat mana. Nah, di sini untuk DST addressnya itu kita bisa masukkan tujuan kita itu kemana sih. Nah, karena di sini kita dari router 1 ingin ke VPC 2, maka di sini kita bisa tuliskan ya, teman-teman, untuk tujuan kitanya, yaitu tujuan kita untuk mengarah ke 192.168.2.0. Nah, di sini kita bisa tuliskan ya, teman-teman. Kemudian kita juga masukkan bahwasanya kita itu mau lewat mana sih. Nah, karena tadi router 1 ingin ke VPC 2, maka kita akan lewat Ether 1 milik router 2 ya, teman-teman. Jadi di sini pada bagian ketuai itu kita bisa masukkan IP Ether 1 milik router 2, yaitu 10.10.10.2. Nah, kita bisa tuliskan ya, teman-teman. Nah, di sini di bagian DST address-nya itu kita bisa masukkan untuk /nya ya, teman-teman, yaitu /24. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply lalu oke. Nah, di sini dia sudah ada ya, teman-teman, untuk network 2.0. Nah, di sini dia juga memunculkan informasi AS-nya ya, teman-teman, ataupun aktif static. Kemudian di sini juga kita akan lakukan di router 2-nya ya, teman-teman. Kalian bisa masuk ke router 2 milik kalian. Nah, kemudian di sini kita bisa ke menu IP, lalu kita pergi ke menu routers ya, teman-teman. Nah, kalau kalian perhatikan di sini hanya ada dua ya, teman-teman, yaitu yang 10.0 dan juga 2.0. Nah, kalau kalian perhatikan di sini untuk yang 10.0 itu dia mengarah ke router 1. Kemudian untuk yang 2.0 itu
dia mengarah ke VPC 2. Maka dari itu, ketika router 2 itu ingin terkoneksi dengan 1.0 itu belum bisa ya teman-teman, karena di sini itu dia belum terdaftarkan untuk network 1.0-nya. Nah, langsung saja di sini kita bisa daftarkan ya teman-teman, atau tambahkan untuk network yang 1.0. Nah, di sini kita bisa klik add. Kemudian di sini kita bisa langsung masukkan saja untuk tujuan kita. Nah, tujuan kita adalah ke sini ya teman-teman, yaitu 192.168.1.0. Di sini kita bisa ketikkan. Nah, jangan lupa kita beri size 24 ya teman-teman. Kemudian untuk gateway di sini kita bisa masukkan lewat mana. Kita itu ingin pergi ke 1.0, itu kita lewat mana. Nah, di sini kita bisa menggunakan Ether 2 milik router 1 ya teman-teman. Yang ini. Nah, di sini kita bisa masukkan saja 10.10.10.1. Nah, kemudian kita bisa klik apply lalu oke. Nah, oke, perhatikan di sini dia sudah ada ya teman-teman untuk yang 1.0-nya yang mengarah ke VPC 1. Maka di sini ketika router 2 ingin terkoneksi ke VPC 1 itu dia akan berhasil ya teman-teman, karena pada routing table-nya sudah terdaftar untuk 1.0-nya. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan pengujiannya ya teman-teman. Di sini kita bisa nyalakan VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Kemudian kita bisa buka untuk terminalnya. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk melakukan addressing terlebih dahulu ya teman-teman di VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Nah, di sini untuk VPC 1 itu saya akan menggunakan IP 192.168.1.2 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan terlebih dahulu 192.168.1.2. Nah, lalu untuk gateway-nya itu adalah 192.168.1.1. Nah, kemudian kita bisa enter. Lalu kita bisa cek dengan perintah show IP. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP dari VPC 1-nya, yaitu 192.168.1.2. Kemudian kita lanjut untuk konfigurasi di VPC 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk VPC 2 itu dia akan mendapatkan IP 192.168.2.2 ya teman-teman. Untuk gateway-nya di sini dia adalah 2.1. Nah, kita bisa ke terminalnya, lalu kita bisa masukkan ya teman-teman. Lalu kita masukkan gateway-nya. Nah, jika sudah kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan show IP untuk melihatnya ya teman-teman. Nah, di sini dia sudah ada ya teman-teman untuk IP dari VPC 2-nya. Nah, jadi VPC 1 dan juga VPC 2 dia sudah ada IP-nya ya teman-teman. Nah, jika pada VPC 1 dan VPC 2 itu sudah berhasil melakukan addressing, maka artinya itu kita sudah berhasil ya teman-teman untuk melakukan static routing pada dua router. Nah, sekarang kita akan uji coba ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam Winbox milik router 2-nya. Nah, di sini kita bisa perkecil. Nah, di router 2 ini kita akan coba ping ke Ether 3 ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini kita bisa langsung pergi ke new terminal ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba CTRL-C. Lalu kita coba ping ke Ether 3 milik router 1 ya teman-teman. Yaitu 192.168.1.1. Nah, lalu kita bisa enter. Nah,
Nah, perhatikan di sini dia sudah berhasil ya, teman-teman. Artinya dari router 1 ke router 2 ataupun sebaliknya itu dia sudah bisa saling terkoneksi satu sama lain. Nah, di sini juga saya akan coba melakukan ping di VPC-nya ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa masuk ke dalam terminal. Lalu di VPC 2 itu kita akan coba untuk ping ke dalam VPC satunya ya, teman-teman. Jadi dari VPC 1 kita akan coba ke VPC 2. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja ping. Lalu IP dari VPC 2-nya yaitu 168.192.168.2.2. Seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini juga sudah berhasil ya, teman-teman. Jadi artinya di sini kita sudah berhasil untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network dengan menggunakan static routing. Kita lanjut ke pembahasannya kelima, yang mana di sini kita masih sama ya, teman-teman, akan membahas mengenai static kasus. Tetapi di sini kita akan membahas mengenai static routing dengan menggunakan 3 router. Nah, karena di sini kita akan melakukan static routing dengan 3 router, maka dari itu kita bisa tambahkan ya, teman-teman, untuk router ketiganya. Nah, di sini kita bisa klik kanan, lalu kita pilih node. Di sini kita pilih yang MikroTik Router OS. Nah, di sini untuk namanya kita ubah menjadi router 3. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita bisa scroll untuk di bagian menu option kita bisa hapus ya, teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa klik save. Lalu kita juga tambahkan untuk VPC-nya ya, teman-teman. Caranya masih sama. Kita pilih node, lalu kita pilih yang virtual VPGS. Nah, di sini untuk namanya adalah VPC 3 ya, teman-teman. Kemudian kita bisa save. Nah, di sini kita bisa langsung hubungkan saja ya, teman-teman, dari router 2 ke router 3. Nah, lalu kita bisa klik save. Lalu dari router ke VPC 3 ya, teman-teman, kita bisa sambungkan. Klik save. Nah, di sini saya akan tambahkan teks untuk IP-nya ya, teman-teman. Tapi di sini saya akan percepat saja. Nah, di sini untuk router 2 Ether 3 itu saya akan jadikan IP 20.1 ya, teman-teman. Yang mana Ether 3 ini dia mengarah ke router 3. Kemudian di sini untuk IP dari Ether 1 yang mengarah ke router 3 itu dia memiliki IP 10.20.20.2 ya, teman-teman. Kemudian untuk Ether 2 milik router 3 yang mengarah ke klien itu saya menggunakan IP 3.1. Lalu untuk VPC-nya atau untuk kliennya itu saya memberikan IP 3.2 seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini untuk network router 2 yang mengarah ke router 3 itu dia akan mendapatkan network 10.20.20.0 ya, teman-teman. Nah, kita bisa langsung edit saja. Kita bisa tuliskan di label yaitu 10.20.20.0. Nah, jika sudah kita bisa klik apply. Lalu di sini dari router 3 ke VPC itu dia akan mendapatkan network 192.168.3.1 ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa edit. Ini kita bisa ketikkan di sini yaitu 192.168.3.0 ya, teman-teman, bukan titik 1. Nah, jika sudah kita bisa klik apply. Nah, kenapa titik 0? Karena di sini keduanya sudah menggunakan 3.1 dan juga 3.2 ya, teman-teman. Jadi di sini untuk networknya itu adalah 3.0. Nah, di sini kita bisa nyalakan router 3-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba pasang untuk hostname yang berada di router 3-nya. Kita bisa masuk ke dalam router 3-nya. Nah, di sini kita bisa login terlebih dahulu ya, teman-teman. Untuk
untuk password kita enter, lalu kita bisa klik Y, lalu key, lalu CTRL-C. Kita langsung ganti saja ya teman-teman, yaitu dengan perintah sistem identity, lalu set name sama dengan, lalu di sini kita akan ubah menjadi router 3. Nah, jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini dia sudah berubah ya teman-teman menjadi router 3. Nah, nantinya juga kita akan melakukan addressing ya teman-teman di router 2 dan juga router 3. Karena di sini untuk router 2 dia itu menambah satu Ethernet ya teman-teman, yaitu Ether 3 dengan IP 20.1. Kemudian kita juga akan melakukan di router 3, karena di sini router 3 itu dia memiliki Ether 1 dan juga Ether 2, di mana Ether 1 itu memiliki IP 20.2 dan Ether 2 memiliki IP 3.1. Nah, kita akan coba melakukan di router 2-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam router 2-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam Winbox-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Winbox router 2. Di sini kita bisa perkecil. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu kita pergi ke addresses. Di sini kita bisa tambahkan saja IP-nya ya teman-teman. Kita bisa klik add. Nah, untuk IP-nya itu 10.20.20.1/24. Dan untuk interface-nya di sini kita menggunakan Ether 3 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply lalu OK. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan addressing di router 3 ya teman-teman, dengan melakukan fitur ROM. Jadi nantinya kita akan menggunakan via dari router 1. Jadi nanti si router 3 itu dia tidak terdeteksi untuk IP-nya. Nah, sebelum itu, tetapi di sini kita akan coba untuk aktifkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan coba aktifkan untuk fitur ROM-nya yang berada di router 3. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan tool ROM set enable sama dengan yes. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, untuk mengeceknya di sini kita bisa menggunakan perintah tool ROM print. Nah, di sini dia sudah aktif ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa langsung pergi ke router satunya. Nah, kemudian di sini kita bisa klik new Winbox. Nah, di sini kita bisa ketikkan untuk IP dari router satunya ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa connect to ROM. Nah, oke, di sini dia sudah ada ya teman-teman untuk router 3-nya. Nah, kita bisa masuk dengan menggunakan MAC address-nya. Lalu di sini kita bisa connect. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke dalam router 3-nya dengan menggunakan via router 1. Nah, di sini kita bisa langsung addressing saja ya teman-teman. Di sini saya akan coba perkecil saja. Nah, tadi kan kita sudah melakukan addressing di router 2 dengan menambahkan Ether 3 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba addressing di router 3 dengan menambahkan Ether 1 dan juga Ether 2-nya. Di sini kita bisa close terlebih dahulu, lalu kita bisa ke menu IP, lalu ke addresses. Nah, di sini kita bisa langsung klik add ya teman-teman. Kita masukkan address Ether 1 terlebih dahulu, yaitu 10.20.20.2/24. Lalu untuk interface-nya itu adalah Ether 1 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply
lalu oke. Nah, lalu kita tambahkan lagi untuk Ether 2 milik router 3-nya ya teman-teman. Kita bisa klik add. Untuk addressesnya kita bisa masukkan yaitu 192.168.3.1/24. Nah, lalu untuk bagian interface-nya di sini kita bisa menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa klik apply lalu oke. Nah, di sini kita sudah melakukan addressing ya teman-teman di router 3-nya, yang mana di sini dia hanya ada 2 Ethernet saja. Oke teman-teman, perlu kalian ketahui bahwasanya ketika kita menambahkan router baru itu artinya kita juga menambahkan network baru ya teman-teman, yang mana di sini kita nambah network itu yang mengarah ke router 3 yaitu 20.0 ya teman-teman. Ini dan yang mengarah ke VPC yaitu 3.0. Nah, di sini di router 3 itu kita bisa pergi ke menu IP lalu kita ke routers. Nah, perhatikan di sini hanya ada 2 network ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke router 3 yaitu 20.0 dan yang mengarah ke VPC 3 yaitu dengan network 3.0 ya teman-teman. Jadi di sini belum ada ya teman-teman untuk network yang mengarah ke VPC 2 yaitu 2.0 yang ini. Dan yang mengarah ke router 1 yaitu 10.0 ini ya teman-teman. Dan tidak ada yang mengarah ke VPC 1 yaitu 1.0. Nah, di sini kita bisa langsung tambahkan saja ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung konfigurasikan saja untuk static routing di router 3-nya. Di sini kita bisa langsung klik add. Nah, di sini kita bisa langsung mulai yang mengarah ke VPC 2-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Tujuannya atau destination-nya adalah ke 192.168.2.0 yang ini ya teman-teman. Nah, kita bisa ketikkan saja yaitu 192.168.2.0 lalu /24. Nah, kemudian di sini untuk gateway-nya atau jalurnya itu kita akan lewat Ether 3 milik router 2 ya teman-teman, yaitu ini. Nah, di sini kita bisa masukkan saja 10.20.20.1/24. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan /24 ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa klik apply lalu oke. Kemudian kita juga akan tambahkan yang mengarah ke router 1 ya teman-teman, yang ini 10.0. Kita bisa klik add lalu kita masukkan ya teman-teman, yaitu 10.10.10.0/24. Lalu untuk gateway-nya atau untuk lewatnya itu kita sama akan lewat Ether 3 milik router 2 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa masukkan saja IP-nya yaitu 10.20.20.1. Kita bisa perbesar di sini. Jika sudah kita bisa klik apply lalu oke. Nah, di sini dia sudah ada ya teman-teman yang mengarah ke VPC 2 dan juga ke router 1. Selanjutnya di sini kita tambahkan yang mengarah ke VPC 1-nya ya teman-teman, yang mana IP-nya adalah 192.168.1.0. Nah, di sini kita bisa klik add lalu kita masukkan ya teman-teman, yaitu 192.168.1.0. Jadi tujuan kita itu ke sini ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini itu IP-nya /24 ya teman-teman. Kita bisa beri /24. Untuk gateway-nya di sini masih sama ya teman-teman. Kita akan lewat Ether 3 milik router 2 dengan IP 10.20.20.1. Nah, jika sudah kita bisa klik apply lalu oke. Nah, di sini kita sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi static routing di router 3-nya. Nah, apakah ini hanya di router 3-nya saja? Nah, tentu tidak ya teman-teman. Jadi kita itu harus melakukan konfigurasi network barunya juga di router 1 dan juga router 2-nya. Nah, langsung saja di sini kita bisa konfigurasikan terlebih dahulu di router 2-nya ya teman-teman.
Nah, di sini kita bisa langsung masuk saja ya, teman-teman. Kita bisa ke menu IP lalu ke routers. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk yang 20.0 yang mengarah ke router 3 itu dia sudah ada ya, teman-teman. Ini. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi. Jadi di sini itu dia akan secara otomatis tertambahkan ya, teman-teman. Karena di sini untuk router 3 itu dia adalah tetangga. Jadi router 2 itu dia memiliki tetangga router 3. Jadi secara otomatis itu dia akan langsung terkoneksi ya, teman-teman. Atau di route listnya itu sudah langsung ada. Jadi di sini kita hanya perlu add satu saja ya, teman-teman, yaitu yang mengarah ke VPC 3. Nah, kita bisa langsung add. Nah, di sini untuk IP-nya itu adalah 192.168.3.0 ya, teman-teman. Di sini kita bisa masukkan saja 192.168.3.0. Lalu jangan lupa kasih slash-nya ya, teman-teman, yaitu /24. Nah, lalu di sini kita akan lewat mana sih? Jadi di sini kan dari router 2 ingin ke VPC 3 ya, teman-teman. Maka dari itu kita akan lewat enter 1 milik router 3. Jadi kita bisa masukkan saja IP-nya, yaitu yang ini ya, teman-teman. 10.20.20.2. Nah, jika sudah kita bisa klik apply lalu oke. Nah, di sini saya salah ya, teman-teman, harusnya jangan yang 20 tapi yang ini ya, teman-teman. Sebentar, yang ini. Nah, kita bisa ketikkan saja 10.10.10.2. Nah, jika sudah kita bisa klik apply lalu oke. Nah, di sini dia semuanya sudah ada ya, teman-teman. Nah, lanjut sekarang kita konfigurasikan juga di router satunya ya, teman-teman. Di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke routers. Nah, di sini kita perlu menambahkan dua ya, teman-teman, yaitu yang mengarah ke router 3 dan juga yang mengarah ke VPC 3. Karena di sini router 1 itu NCKB-nya itu adalah router 2. Jadi yang mengarah ke router 3 itu dia belum ditambahkan. Jadi kita perlu menambahkannya secara manual. Nah, kemudian kita langsung tambahkan saja ya, teman-teman. Kita klik add. Nah, di sini destination-nya kita adalah ke 20.0 ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan yaitu 10.20.20.0. Lalu size-nya /24. Nah, di sini kita lewat mana sih kalau dari router 1 ingin ke router 3? Nah, kalau dari router 1 ingin ke router 3 itu kita bisa lewat ether 1 milik router 2 ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung masukkan saja IP dari ether 1 milik router 2-nya, yaitu yang ini ya, teman-teman. Kita masukkan di gateway 10.10.10.2. Nah, kemudian kita bisa klik apply lalu oke. Kemudian kita tambahkan juga yang mengarah ke VPC 3-nya ya, teman-teman. Dan di sini untuk destination-nya adalah 192.168.3.0. Nah, yang ini ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan 192.168.3.0. Nah, lalu untuk gateway-nya itu sama ya, teman-teman. Dari router 1 ingin ke VPC 3 itu sama. Dia akan memiliki ether 1 milik router 2 dengan IP 10.20. Kita bisa tuliskan 10.10.10.20 maaf ya, teman-teman, 10.2. Di sini di destination address jangan lupa kasih /24. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply lalu oke. Nah, di sini sudah selesai ya, teman-teman, untuk konfigurasi static routing di router 1, router 2 dan juga router 3-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba melakukan addressing di VPC 3-nya ya, teman-teman. Kita bisa aktifkan. Kita bisa masuk. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwasanya saya itu belum pasang IP-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa pasang IP-nya terlebih dahulu. Kita bisa ketik IP
Nah, lalu untuk IP-nya yaitu 192.168.3.2. Ini ya teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, kemudian gateway-nya adalah 192.168.3.1. Nah, di sini kita beri /24. Yang ini juga ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa enter. Nah, lalu kita akan cek IP-nya dengan perintah shell IP. Nah, perhatikan di sini dia sudah mendapatkan IP-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.3.2 seperti yang tadi sudah kita pasang sebelumnya. Nah, di sini kita akan coba untuk ping gateway-nya ya teman-teman, yang mana gateway adalah 192.168.3.1. Jadi kita ping ke gateway-nya dari VPC itu sendiri. Kita bisa ketikkan ping 192.168.3.1. Nah, kemudian kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk ping ke dalam gateway 3.1. Nah, sekarang kita akan coba untuk ping dari VPC 3 ke VPC 1 ya teman-teman. Yang mana di sini dia jelas-jelas itu sudah berbeda network. Nah, di sini sebelumnya itu kan saya sudah melakukan addressing ya teman-teman di VPC 1, VPC 2 dan juga VPC 3. Nah, di sini untuk VPC 1 saya akan coba cek terlebih dahulu apakah IP-nya masih ada dengan perintah shell IP. Nah, di sini dia IP-nya masih ada ya teman-teman. Lalu kita cek juga di VPC 2. Nah, di sini pada VPC 2 dia juga masih ada IP-nya ya teman-teman. Ketika punya kalian belum ada, itu kalian bisa melakukan addressing terlebih dahulu di para VPC-nya ya teman-teman. Ketika sudah nanti kalian bisa melakukan pengujiannya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung ping saja ya teman-teman dari VPC 3 ke dalam VPC 1. Yang mana di sini VPC 1 IP-nya adalah 192.168.1.2. Kita bisa langsung ping saja ya teman-teman di VPC 2. Ping, lalu IP-nya yaitu 192.168.1.2. Lalu enter. Nah, perhatikan di sini dia sudah berhasil ya teman-teman untuk ping antara VPC 1 dan juga VPC 3. Yang mana antara VPC 3 dan VPC 1 itu dia jelas-jelas berbeda ya teman-teman. Nah, jadi itulah teman-teman untuk fungsi dari static routing yang mana dia bisa menghubungkan klien yang berbeda network. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan coba jelaskan sedikit mengenai tracer. Nah, jadi tracer itu dia digunakan untuk melihat jalur destination untuk mencapai network yang dituju. Nah, jadi tadi itu kan kita sudah berhasil ya teman-teman untuk melakukan ping dari VPC 3 ke VPC 1. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan trace ya teman-teman untuk VPC 1-nya dengan IP 192.168.1.2. Nah, kita bisa lakukan di VPC 2 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan trace IP-nya yaitu 192.168.1.2. Lalu kita bisa enter. Nah, oke, jadi di sini ketika kita menggunakan perintah trace itu dia akan menunjukkan alurnya seperti ini ya teman-teman, ataupun melewatnya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan ya teman-teman. Saya akan coba seperti ini saja. Nah, oke. Nah, tadi itu kan kita ping dari VPC 3 ke VPC 1. Yang mana dari VPC 3 kan IP-nya 3.0 ya teman-teman. Nah, 3.0 itu dia akan melewati 3.1 terlebih dahulu. Nah, yang ini pertama dia akan melewati 3.1, kemudian dari 3.1 dia akan melewati Ether 3 milik router 2 ya teman-teman. Yang ini dengan IP 20.1 ini adalah jalur yang kedua. Kemudian dari 2.1 itu dia akan melewati Ether 2 milik Ether 1 ya teman-teman, dengan IP 10.1 ini ya teman-teman. Nah, barulah setelah itu dia dapat mencapai di VPC 1 ya teman-teman. Nah, jadi trace itu digunakan untuk memperlihatkan jalurnya ya teman-teman. Jadi dari sini ke sini itu
Lewatnya mana aja sih? Jadi seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya. Jadi trace itu digunakan untuk melihat jalur destination untuk mencapai tujuannya. Jadi dia itu akan dijelaskan seperti tadi ya teman-teman, seperti ini. Nah kalau dari VPC 2 ingin ke ini, dia itu harus lewatin ini ya teman-teman, lewat ini, dan lewat ini. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-6, yaitu studi kasus. Di sini pada pembahasan yang ke-6 kita akan membahas studi kasus static routing dengan menggunakan 4 router. Nah, jadi di sini kita akan tambahkan lagi ya teman-teman untuk routernya. Nah, untuk caranya kalian bisa klik kanan, lalu pilih node. Lalu di sini kalian bisa pilih yang Mikrotik Router OS. Kemudian pada bagian namanya, di sini saya akan ganti menjadi router 4. Nah, lalu kita bisa scroll, ada bagian Kemo option. Di sini kita bisa hapus ya teman-teman. Nah, kita bisa save. Kemudian kita juga tambahkan lagi untuk VPC-nya ya teman-teman. Untuk caranya masih sama. Klik kanan, pilih node. Di sini kalian pilih yang virtual PC. Lalu untuk namanya kita ganti menjadi VPC 4. Ubah menjadi VPC 4 ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa klik save. Nah, di sini kita bisa sambungkan saja ya teman-teman dari router 3 ke router 4. Lalu kita bisa klik save. Kemudian dari router 4 kita sambungkan ke VPC 4 ya teman-teman. Lalu klik save. Kemudian di sini juga kita akan coba untuk pasang node IP dan juga network ya teman-teman. Tetapi mungkin di sini saya akan mempercepat saja. Jadi nanti kalian tinggal ikuti saya saja ya teman-teman. Nah, di sini saya berikan untuk Ether 3 milik router 2 adalah 30.1 ya teman-teman. Kemudian untuk Ether 1 milik router 4 saya berikan IP 30.2. Dan kemudian di sini untuk Ether 2 milik router 4 saya berikan IP 4.1 ya teman-teman. Dan untuk VPC 4 di sini saya berikan IP 4.2. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya dari router 3 ke router 4 itu dia akan mendapatkan network 10.30.30.0 ya teman-teman. Kita bisa klik kanan lalu edit. Kita bisa ketikkan di sini yaitu 10.30.30.0. Nah, lalu kita bisa klik apply. Kemudian di sini dari router 4 ke VPC 4 itu dia akan mendapatkan network 192.168.4.0 ya teman-teman. Di sini kita bisa klik kanan, lalu kita edit. Kita bisa ketik di sini ya teman-teman, yaitu 192.168.4.0. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply. Kemudian jika sudah, di sini kita akan coba melakukan set hostname ya teman-teman. Tetapi sebelum itu saya akan coba nyalakan terlebih dahulu untuk si router 4-nya. Nah, jika sudah nyala kita bisa masuk ya teman-teman. Kemudian di sini kita tunggu hingga ada informasi untuk login. Nah, oke, di sini kita bisa langsung login saja ya teman-teman dengan menggunakan defaultnya yaitu admin. Lalu enter. Untuk password kita bisa enter, klik Y, lalu key, lalu CTRL-C. Nah, di sini kita coba untuk mengganti atau merubah hostname-nya ya teman-teman. Di sini kan masih Mikrotik. Nah, di sini kita akan ubah menjadi router 4 ya teman-teman. Nah, untuk caranya kalian bisa ketikkan sistem identity set name sama dengan router 4. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter.
Nah, di sini dia sudah berubah ya teman-teman menjadi router 4. Nah, kemudian di sini kita bisa kembali ke awal. Nah, di sini juga kita akan langsung untuk mengaktifkan fitur romonnya ya teman-teman, agar nantinya kita itu bisa langsung masuk ke Winbox router 4 dengan melalui router satunya ataupun via router 1. Nah, langsung saja kita di sini bisa pergi ke tool Romon ya teman-teman. Kita bisa ketikkan perintah tool Romon set enable sama dengan yes. Nah, jika sudah kita bisa enter. Lalu kita bisa melihatnya atau mengeceknya dengan perintah tool Romon print. Lalu enter. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman pastinya untuk fitur Romonnya. Kemudian di sini kita akan coba masuk ke dalam Winbox router 4 dengan menggunakan via router 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke Winbox router satunya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik yang more, lalu kita pilih yang new Winbox ya teman-teman. Di sini kita masih sama ya teman-teman menggunakan IP dari router satunya. Nah, jika sudah di sini kita bisa connect to Romon ya teman-teman. Nah, oke, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman untuk router 4-nya. Nah, di sini kita akan masuk dengan menggunakan match address-nya ya teman-teman. Lalu kita bisa connect. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk connect ke dalam Winbox router 4 via router 1. Nah, di sini saya akan coba melakukan addressing di VPC 4 ya teman-teman. Untuk nantinya pengujiannya di sini saya buka terlebih dahulu untuk VPC 4-nya. Kita bisa nyalakan terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke VPC 4. Di sini kita akan cek terlebih dahulu ya teman-teman untuk IP-nya menggunakan perintah show IP. Nah, di sini di VPC 4 belum ada IP-nya ya teman-teman. Nah, lalu saya akan buat agar IP-nya adalah 4.2 dan juga network-nya atau gateway-nya adalah 4.1. Kita bisa ketikkan IP lalu masukkan ya teman-teman, yaitu 192.168.4.2/24. Lalu untuk gateway-nya yaitu 192.168.4.1/24. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, lalu kita akan cek lagi ya teman-teman menggunakan perintah show IP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman IP untuk VPC 4-nya. Kemudian kita juga coba cek di VPC 3 ya teman-teman. Apakah masih ada? Nah, pada VPC 3 dia IP-nya masih ada ya teman-teman. Lalu VPC 2 juga masih ada. Dan VPC 1 dia juga masih ada ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada semuanya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut untuk melakukan addressing di routernya ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan addressing di router 3 dan juga router 4. Di sini kita bisa buka Winbox milik router 4. Di sini saya akan buka di router 3 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini pada router 3 itu dia nambah satu internet ya teman-teman, yaitu Ether 3. Kita bisa klik add. Nah, pada address di sini IP-nya yaitu 30.1 ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan IP-nya ya teman-teman, yaitu 10.30.1/24. Ini ya teman-teman. Nah, lalu untuk interface-nya di sini kita menggunakan Ether 3. Nah, jika sudah kita bisa klik apply lalu oke. Nah, lalu kita lanjut pada router 4 ya teman-teman.
Nah, pada router 4 itu dia hanya ada 2 Ethernet saja ya teman-teman, yaitu Ethernet 1 dan juga Ethernet 2. Nah, pada Ethernet 1 dia IP-nya yaitu 30.2 dan juga pada Ethernet 2 dia IP-nya 4.1 ya teman-teman. Kita tambahkan Ether 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa klik add dengan IP 10.30.30.2/24. Kita bisa tuliskan. Kemudian untuk interface-nya adalah Ether 1 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang Ether 2-nya ya teman-teman. Kita bisa klik add lalu masukkan IP-nya. IP-nya itu yang ini ya teman-teman, yaitu 192.168.4/24. Nah, lalu untuk interface-nya di sini kita ganti menjadi Ether 2 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply lalu oke. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasi static routing. Tetapi sebelum itu kita akan lihat di sini. Saya akan coba pada router 4-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba cek untuk IP pada router 4 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP naik for print seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, kalau misalkan di sini kita ketikkan IP naik for print itu, maka dia akan memunculkan IP router 3 ya teman-teman, yaitu yang arah dari router 3 ke router 4 ataupun network 30.1. Jadi untuk 30.1 itu dia sudah menjadi neighbor ataupun tetangga ya teman-teman. Begitu juga dengan network yang 40.1 karena dia sendiri langsung terhubung ke router 4 ya teman-teman. Nah, sedangkan di sini untuk network yang 3.0, 20.0, lalu 10.0, 1.0 itu dia harus dilakukan konfigurasi ya teman-teman, yaitu konfigurasi static routing. Kenapa seperti itu? Karena di sini untuk network itu dia tidak langsung terhubung ke router 4 ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita akan coba tambahkan ya teman-teman untuk static routing di router 4. Di sini kita bisa pergi ke Winbox milik router 4. Kita bisa pindahkan terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa pergi ke menu IP, lalu kita pilih yang routes ya teman-teman. Nah, karena untuk network 30.0 dan juga 40.0 itu sudah menjadi neighbor ataupun tetangga, maka kita itu tidak perlu add lagi. Nah, di sini kita akan coba add yang mengarah ke VPC 3-nya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu yang 3.0 yang ini. Nah, langsung saja kita bisa klik tanda plus ini atau tanda add. Nah, tujuan kita kan ke sini ya teman-teman. Jadi kita tuliskan saja 192.168.3.0. Kemudian di sini kita lewat mana? Nah, ketika kita ingin ke VPC 3 itu kita harus melewati Ether 3 milik router 3 ya teman-teman. Jika kalian bertanya kenapa tidak melewati Ether 2 ataupun Ether 1, nah karena di sini itu kita akan melakukan konfigurasinya di router 4 ya teman-teman. Maka dari itu untuk rumusnya itu adalah IP di depannya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja ya teman-teman, yaitu 10.30.30.1. Oh ya teman-teman, di bagian DSD address di sini kita bisa kasih /24. Nah, jika sudah di sini kita bisa besarkan terlebih dahulu, lalu kita klik apply dan oke. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman yang mengarah ke VPC 3 yaitu 3.0. Kemudian di sini kita akan coba melakukan yang mengarah ke router 2-nya. Nah, langsung saja kita bisa klik tanda add. Kemudian kita masukkan untuk tujuan kita yaitu ke
10.20.0 ya teman-teman. Ini kita bisa masukkan di sini 10.20.20.0/24. Nah, di sini kita akan lewat mana? Karena dari VPC atau dari router 4 ingin ke router 2, maka sama kita akan melewati Ether 3 ya teman-teman, milik router 3. Nah, kita bisa langsung masukkan saja ya teman-teman, yaitu yang ini 10.30.30.1. Nah, jika sudah kita bisa klik apply lalu oke. Oke, di sini sudah ada yang mengarah ke router 2. Kemudian kita akan lanjut untuk yang mengarah ke VPC 2 ya teman-teman. Kita bisa langsung klik add. Kemudian kita tujuannya adalah ke VPC 2 dengan IP 192.168.2.0 ya teman-teman. Ini kita bisa langsung ketikkan di sini saja, yaitu 192.168.2.0/24. Nah, jadi di sini itu yang kita masukkan adalah networknya ya teman-teman. Kemudian untuk gateway-nya sama, kita akan melewati Ether 3 milik si router 3 ya teman-teman, yang ini. Nah, di sini kita bisa tuliskan saja ya teman-teman, yaitu 10.30.30.1 seperti ini. Nah, lalu jika sudah di sini kita bisa klik apply dan oke. Kita bisa add lagi ya teman-teman. Kemudian kita bisa lanjut yang arah ke router 1 dengan IP 10.10.0/24 ya teman-teman. Yang ini kita bisa tuliskan saja 10.10.10.0/24. Kemudian untuk gateway-nya atau lewatnya itu masih sama ya teman-teman. Kita akan melewati Ether 3-nya milik router 3. Di sini kita bisa masukkan saja, yaitu 10.30.30.1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa apply dan oke. Kemudian kita tambahkan lagi ya teman-teman yang mengarah ke VPC 1-nya ya teman-teman. Kita bisa klik add. Nah, di sini untuk VPC 1 itu networknya adalah 192.168.1.0 ya teman-teman. Kita bisa tuliskan di sini, yaitu 192.168.1.0/24. Kemudian untuk gateway-nya sama ya teman-teman, kita akan melewati Ether 3. Nah, kita bisa tuliskan saja 10.30.30.1 seperti ini. Jika sudah kita bisa apply dan oke. Nah, oke, di sini untuk yang di router 4-nya itu sudah selesai ya teman-teman. Kita akan lanjut di router 3, 2 dan juga router 1-nya. Nah, di sini kita mulai dari router 3 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ke Winbox milik router 3. Kita bisa pindahkan. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu kita ke menu routes. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya teman-teman. Perhatikan di sini untuk yang 3.0 itu sudah ada ya teman-teman, sedangkan yang 4.0 itu belum ada. Kenapa di sini 30.0 sudah ada? Yang ini. Karena ini adalah tetangganya ya teman-teman, atau NIK bornya. Jadi secara otomatis itu sudah langsung ada. Nah, di sini kita bisa langsung tambahkan saja yang mengarah ke VPC 4 ya teman-teman. Kita bisa klik add. Nah, di sini destination-nya adalah ke VPC 4 dengan network 4.0 ya teman-teman. Kita bisa tuliskan, yaitu 192.168.4.0/24 seperti ini. Kemudian untuk gateway-nya adalah kita dari router 3 ingin ke VPC 4, maka melewati Ether 1 milik si VPC 4 ya teman-teman, yang ini. Jadi kita bisa tuliskan saja ya teman-teman, yaitu 10.30.30.2 seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan oke.
Nah, oke, di sini untuk router 3 itu dia hanya menambah satu network saja ya teman-teman di route listnya. Nah, lanjut kita coba konfigurasikan di router 2-nya. Kita bisa ke router milik 2. Kita bisa pindahkan terlebih dahulu sebentar. Nah, pada router 2 di sini saya akan coba sesuaikan terlebih dahulu ya teman-teman. Jika sudah di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke routes. Ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk router 2 itu kita akan menambahkan dua network, yaitu yang mengarah ke router 4 dan juga yang mengarah ke VPC 4 ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja. Di sini kita bisa langsung tambahkan saja ya teman-teman. Untuk yang mengarah ke router 4 terlebih dahulu, kita bisa klik add. Nah, untuk yang mengarah ke router 4 yaitu yang mengarah ke router 4 dengan network 30.0 ya teman-teman. Nah, kita bisa ketikkan saja di sini, yaitu 10.30.30.0/24. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk gateway itu di sini kita akan melewati Ether 1 milik si router 4 ya teman-teman. Jadi ketika dari router 2 ingin ke router 4 itu dia akan melewati Ether 1 milik si router 3 ya teman-teman, yaitu ini. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja ya teman-teman, yaitu 10.20.20.2. Nah, kemudian kita bisa klik apply dan oke. Lalu kita juga tambahkan yang mengarah ke VPC 4 ya teman-teman. Kita bisa add. Nah, untuk tujuannya adalah ini ya teman-teman, 192.168.4.0. Di sini kita bisa tuliskan saja 192.168.4.0/24. Kemudian untuk gateway ataupun untuk lewat mana itu di sini kita akan melewati Ether 1 milik router 3 ya teman-teman, yaitu si ini. Sama seperti tadi ya teman-teman, kita bisa masukkan 10.20.20.2. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Nah, di sini untuk static routing di router 2-nya sudah ya teman-teman. Kita sudah menambahkan yang arah router 4 dan juga yang VPC 4. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasikan static routing di router 1-nya. Kita bisa ke Winbox milik router 1 ya teman-teman. Nah, di router 1 ini juga kita akan menambahkan dua network ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke router 4 dan juga yang mengarah ke VPC 4. Langsung saja kita bisa pergi ke menu IP, lalu kita ke routes. Lalu kita bisa memasukkan untuk yang mengarah router 4 terlebih dahulu. Kita klik add. Kita bisa masukkan saja yang untuk networknya. Ini ya teman-teman. 10.30.30.0/24. Kemudian di sini ketika dari router 1 ingin ke router 4, itu dia harus melewati IP di depannya ya teman-teman. Nah, IP di depannya adalah si Ether 1 milik si router 2 ya teman-teman, yaitu ini. Dengan IP 10.2. Kita bisa tuliskan di sini ya teman-teman. 10.10.10.2 seperti ini. Ya teman-teman, jika sudah kita bisa klik apply dan oke. Nah, lalu kita akan tambahkan satu lagi ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke VPC 4. Kita bisa klik add. Nah, untuk networknya yang mengarah ke 4, yaitu dia menggunakan 192.168.4.0 ya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan saja 192.168.4.0/24. Kemudian untuk lewatnya atau untuk gateway-nya itu masih sama, dia akan melewati Ether 1 milik si router 2 ya teman-teman. Ini kita bisa tuliskan di sini 10.10.10.2 seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Di sini kita sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi static routing-nya, baik di router 4, router 2,
router 3, router 2, dan juga router 1 itu sudah. Dan sekarang kita akan coba untuk melakukan pengujiannya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk uji ping dari VPC 4 ke VPC 2. Yang mana di sini VPC 4 itu dia memiliki IP 192.168.4.2 ini ya teman-teman. Sedangkan VPC 2 dia memiliki IP 192.168.2.2. Jadi di sini jelas ya teman-teman, antara VPC 4 dan juga VPC 2 itu dia berbeda network. Nah, di sini kita bisa langsung ping saja dari VPC 4 ke VPC 2 apakah berhasil atau tidak. Kita bisa buka pada VPC 4. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan ping. Kita ping ke VPC 2 yaitu dengan IP 192.168.2.2 ya, TTL atau berhasil ya teman-teman. Nah, di sini juga kita akan coba untuk ping balik ya teman-teman dari VPC 2 ke VPC 4. Saya sudah mencobanya ya teman-teman, ping VPC 4 yaitu 192.168.4.2 dan di sini hasilnya TTL ya teman-teman atau berhasil. Nah, oke, jadi artinya di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk melakukan studi kasus static routing dengan menggunakan 2 router, 3 router, dan juga 4 router ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai static routing with internet. Nah, kalau kalian lihat dan perhatikan di sini untuk router 2, router 3, dan router 4, kemudian untuk para VPC itu dia tidak bisa ping ke internet ya teman-teman, karena di sini untuk yang langsung terhubung ke ISP-nya itu hanya router 1 saja. Nah, di sini agar semuanya itu bisa ping internet, itu kita perlu menggunakan default route ya teman-teman. Jadi nantinya di router 2, router 3, dan router 4 itu kita akan pasang untuk default route-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung pergi saja ke Winbox router 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa connect. Nah, jika sudah masuk di Winbox router 2, kemudian di sini kita bisa pilih more, lalu ke new terminal. Kita bisa ctrl-c ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba melakukan konfigurasinya ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk add gateway terlebih dahulu. Nah, untuk gateway di ISP-nya itu yang mengarah ke ISP-nya ya teman-teman, dari router 2 itu dia harus melewati Ether 2 milik router 1. Ini ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, di sini di Winbox router 2 di terminalnya itu kita bisa langsung tambahkan saja ya teman-teman. Untuk IP root gateway-nya, di sini kita bisa ketikkan IP root add gateway sama dengan 10.10.10.1. Karena di sini dari router 2 ingin ke ISP itu dia harus melewatinya ya teman-teman, melewati ini Ether 2 milik si router 1. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa enter dan kita bisa cek dengan perintah IP root print. Nah, perhatikan di sini ada DST address yang nomor 0 ya teman-teman, yang ini, atau yang default route yang AS ya teman-teman. Jadi ini itu merupakan default route yang terhubung ke layanan internet ya teman-teman. Nah, kalau tadi untuk dari router 2 ingin ke ISP itu dia harus melewati Ether 2 milik router 1 ya teman-teman. Maka sekarang kita akan lanjut untuk router 3-nya agar dia itu nyambung ke ISP-nya. Nah, di sini kita bisa langsung buka saja Winbox router 3-nya ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa pergi ke menu IP lalu ke routes ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa klik add. Di sini untuk DST address-nya itu kita biarkan saja ya teman-teman, karena ini merupakan default route-nya ya teman-teman. Nah, untuk gateway-nya di sini agar router 3 itu bisa mencapai
ke ISP, maka dia harus melewati Ether 3 si milik router 2 ya teman-teman, yaitu ini. Nah, kita bisa langsung tuliskan saja ya teman-teman, yaitu 10.20.20.1. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply dan OK. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman, ini untuk yang 00 AS ataupun aktif statiknya. Nah, sekarang kita lanjut juga untuk melakukan konfigurasinya di router 4-nya ya teman-teman. Kita bisa buka router 4. Nah, jika sudah buka router 4, kita bisa pergi ke menu IP. Lalu kita bisa ke routes ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung klik add saja. Di sini untuk DST address-nya kita biarkan saja ya teman-teman seperti tadi. Kemudian untuk gateway kita akan isikan yang dari router 4 ingin mencapai ISP, maka dia harus melewati si Ether 3 milik router 3-nya ya teman-teman, yaitu yang ini. Kita bisa langsung tuliskan saja, yaitu 10.30.30.1 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa langsung apply dan OK. Nah, OK, di sini sudah ada ya teman-teman. Ini informasinya adalah AS ataupun aktif static. Nah, tetapi teman-teman di sini ketika kita langsung coba untuk melakukan ping 88 baik di router 2, router 3 maupun router 4 maupun VPC-nya itu belum bisa ya teman-teman. Jadi di sini itu kita harus mengaktifkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk very well di router satunya. Nah, di sini kita bisa langsung masuk saja ya teman-teman ke dalam winbox milik router 1. Nah, jika kalian sudah masuk ke dalam winbox router 1, kita bisa pergi ke menu IP lalu ke firewall. Nah, lalu kita bisa pergi ke bagian NAT ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung add saja ya teman-teman. Nah, di bagian general, untuk chain-nya itu kita menggunakan yang SRC. Nah, kemudian di bagian out interface ini, itu kita pilih ya teman-teman, yang mengarah ke ISP, ataupun interface yang mengarah keluar ISP. Kalian perhatikan di sini untuk yang mengarah ke ISP, itu dia menggunakan Ether 1 ya teman-teman. Maka dari itu, di sini kita menggunakan Ether 1. Kemudian kita bisa pergi ke action. Nah, pada bagian action di sini kita bisa ganti menjadi masquerade ya, teman-teman. Nah, kemudian jika sudah kita bisa apply lalu OK. Nah, sekarang di sini waktunya untuk pengujiannya ya, teman-teman. Di sini kita akan coba uji di router 3 ya, teman-teman. Kalian bisa pergi ke router 3. Kemudian di sini kita coba untuk ping 88 ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan ping 8.8.8.8 lalu enter. Nah, di sini dia TTL ya, teman-teman. Atau hasilnya berhasil. Nah, lalu kita coba juga untuk ping google.com ya, teman-teman. Nah, untuk ping google.com dia juga bisa ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin melakukan ping google.com itu dia tidak bisa. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di sini itu kita belum melakukan konfigurasi untuk IP DNS-nya ya, teman-teman. Nah, untuk caranya kalian bisa ketikkan IP DNS server set ya, teman-teman. Maaf, server sama dengan 8.8.8.8 seperti ini ya, teman-teman. Nah, nanti kalian baru bisa ping google.com. Nah, di sini kita juga akan coba ping youtube.com ya, teman-teman. Nah, untuk ping youtube.com dia juga berhasil ya, teman-teman, atau TTL. Nah, kalian bisa coba di router 2 dan juga router 4-nya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan pengujiannya di VPC ya, teman-teman, atau di kliennya. Kita coba di VPC 3 terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan ping 8.8.8.8 lalu enter. Nah, dia TTL ya, teman-teman. Nah, lalu kita akan coba ping google.com.
Nah, untuk ping google.com dia juga bisa ya teman-teman. Lalu kita akan coba ping youtube.com. Nah, untuk ping youtube.com dia juga berhasil ya teman-teman ini. Nah, perhatikan di VPC juga sama ya teman-teman. Ketika kita ingin melakukan ping google.com maupun ping youtube.com itu pastinya belum bisa. Jadi kita itu harus melakukan atau memasang IP DNS servernya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan caranya kalian bisa ketikkan IP DNS 8.8.8.8 seperti ini ya teman-teman. Nah, tadi saya sudah ketikkan itu, makanya dia sudah berhasil TTL semua ya teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman harus setting terlebih dahulu untuk IP DNS-nya ya teman-teman. Nah, lalu dia baru bisa. Nah, di sini kan saya hanya mencontohkan yang router 3 dan juga VPS 3-nya ya teman-teman. Nah, kalian bisa coba saja sendiri. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-8, yaitu mengenai konsep dynamic routing. Nah, saya baca di sini bahwasanya routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis ya teman-teman. Jadi, ketika kita menggunakan dynamic routing dan kita menambahkan satu router baru di konfigurasinya, maka kita itu tidak perlu menambahkan informasi routing table ya teman-teman. Karena ketika kita menggunakan dynamic itu dia langsung secara otomatis ya teman-teman. Yang mana hal ini itu memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar ya teman-teman. Nah, ketika jaringan kita kecil itu kita bisa aja ya teman-teman dengan menggunakan static routing. Tetapi ketika jaringan kita sudah sangat besar, maka kita harus menggunakan yang namanya dynamic routing ya teman-teman. Di sini ketika kita memiliki topologi, nah sebelumnya kan kita sudah memiliki topologi ya teman-teman. Di sini ada 4 router. Ada router 1, router 2, router 3 dan juga router 4 ya teman-teman. Dan juga ada 4 VPC ya teman-teman. Yang mana di sini itu kita melakukannya dengan menggunakan static routing maupun secara manual satu-satu seperti tadi ya teman-teman. Nah, tetapi teman-teman ketika kita memiliki jaringan yang banyak dan juga besar, maka dari itu kita tidak mungkin untuk menggunakannya secara statik ya teman-teman, atau kita itu tidak mungkin untuk pasang secara manual satu persatu. Maka dari itu di sini kita akan menggunakan yang namanya dynamic routing ya teman-teman, biar kita itu tidak perlu lagi menambahkan informasi network barunya di router table-nya. Jadi nantinya dia itu akan terdapat secara otomatis ya teman-teman. Nah, di sini untuk dynamic routing sendiri itu dia ada 2 macam ya teman-teman, yaitu ada IGP atau Interior Gateway Protocol dan EGP atau Interior Gateway Protocol ya teman-teman. Yang mana di sini IGP itu ada 3 jenis ya teman-teman, yaitu yang pertama ada distance vector, yang kedua ada link state, dan yang ketiga ada hybrid. Yang mana di sini untuk distance vector itu dia diukur berdasarkan jarak ya teman-teman. Nah, contohnya di sini ada IRP dan juga ada IGRP ya teman-teman. Lalu yang kedua di sini ada link state. Nah, link state ini dia menggunakan parameter seperti bandwidth, costing, dan lain sebagainya ya teman-teman. Contohnya di sini ada OSPF dan juga ISIS ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada hybrid. Nah, hybrid ini adalah gabungan dari distance vector dan juga link state ya teman-teman. Nah, untuk contohnya hanya ada satu, yaitu EIGRP ya teman-teman. Kemudian yang jenis kedua di sini ada EGP, Interior Gateway Protocol ya teman-teman. Yang mana di sini dia hanya memiliki satu jenis saja, yaitu BGP ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman nantinya itu kita akan bahas yang link state ya teman-teman, khususnya yang OSPF ini. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-9 dan juga yang ke-10 ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengenalan OSPF, kemudian juga tes, koneksi, dan redistribusi default route ya teman-teman. Nah, karena di sini kita akan fokus pada OSPF. Jadi OSPF itu apa sih? Nah, OSPF ini adalah merupakan kepanjangan atau singkatan dari Open Source Path First ya teman-teman. Ia adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR.
di mana OSPF ini dia sudah support IP versi 4 dan juga IP versi 6 ya teman-teman. Nah, cara kerja dari OSPF ini dia dengan cara mencari root jalur tercepat ya teman-teman berdasarkan bandwidth, delay, dan juga load ya teman-teman. Nah, OSPF dia juga memilih root sesuai dengan kecepatannya ya teman-teman. Jadi, OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan ya teman-teman. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan ya teman-teman, yaitu area. Jadi, sistem pengelompokan di OSPF itu kita sebut dengan area ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, untuk OSPF area itu dia bertujuan untuk memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutaian ya teman-teman. Nah, di sini untuk OSPF area sendiri itu dia dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama ada backbone area atau area 0 ya teman-teman. Nah, inilah yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area ya teman-teman. Kemudian yang kedua di sini ada standar atau default area ya teman-teman. Nah, ini itu merupakan sub area dari area 0 ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada stub area ya teman-teman. Nah, ini bisa disebut dengan area yang paling ujung. Kemudian yang terakhir di sini ada not source stub area ya teman-teman. Ini merupakan stub area yang tidak menerima eksternal dan hal ini dapat digantikan dengan default root dari area lain ya teman-teman. Tetapi dia itu tetap akan mendapatkan eksternal root dari router yang masih satu area ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini ketika kita menambahkan router baru, maka dari itu kita juga pastinya nambah network baru juga ya teman-teman. Nah, maka ketika kita menambah network baru, nantinya di IP root list itu kita juga harus menambahkan root yang barunya ya teman-teman, agar nantinya router dengan router itu dia bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi seperti ini ya teman-teman, ketika tadi kita kan menambahkan router 4 dan juga VPC 4 ya teman-teman. Nah, di sini kan dia nambah network baru ya teman-teman, yaitu yang 30.0 ya teman-teman, dan juga yang 4.0. Nah, maka nantinya di router 1, router 2, lalu router 3 itu dia harus ditambahkan ya teman-teman untuk network barunya tadi, yaitu yang 3.0 ya teman-teman, dan juga yang 4.0, yang mana kita itu menggunakannya statik ya teman-teman. Jadi dia itu harus dilakukan satu persatu untuk IP root listnya. Nah, tetapi teman-teman, kalau di static routing itu ketika kita menambahkan router baru itu kita tidak perlu menambahkan network barunya, tetapi nantinya dia itu akan langsung terdeteksi secara otomatis di root listnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk perbedaan dari static dan juga dynamic routing. Jadi mudahnya kalau static routing itu kita harus add ataupun tambahkan satu-satu secara manual, sedangkan kalau dynamic routing itu tidak perlu ya teman-teman. Jadi nantinya dia itu akan langsung ada secara otomatis di root table-nya ya teman-teman. Nah, oke, misalkan juga ketika kita menggunakan yang OSPF, maka dari itu kita bisa menambahkan untuk default root-nya secara otomatis. Jadi nantinya ketika kita ingin ping ke internet itu kita tidak harus pasang untuk default root-nya satu-satu ya teman-teman. Nah, seperti sebelumnya itu kan ketika para VPC dan juga router yang tidak langsung terhubung ke ISP, ketika dia ingin internetan itu kan dia harus dikonfigurasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi dia itu ketika dari ISP itu dia ingin lewat mana, kemudian default dari ISP nya itu berapa sih. Nah, hal itu menurut saya kurang efektif ya teman-teman. Jadi kalian itu harus bayangkan saja ketika kalian memiliki banyak sekali router dan juga klien, apakah kalian harus memasangkannya satu-satu? Kan itu tidak mungkin ya teman-teman. Maka dari itu kita menggunakan yang namanya OSPF ya teman-teman, karena kita itu bisa menggunakannya yang namanya redistribute default root. Jadi nantinya untuk default root-nya itu dia akan otomatis langsung ada. Jadi redistribute default root-nya adalah menambahkan default router secara otomatis ya teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang redistribute default root-nya ya teman-teman. Nah, untuk caranya di sini kita bisa buka untuk router yang langsung mengarah ke ISP-nya ya teman-teman. Nah, kalian bisa perhatikan di sini untuknya langsung terhubung ke ISP-nya adalah router 1 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa buka saja pada Winbox router satunya. Kemudian di sini kita bisa pergi ke menu routing, lalu ke OSPF ya teman-teman. Dan di sini kita bisa pergi yang instances ya teman-teman. Nah, di sini di bagian default
yang ini itu kalian bisa klik 2 kali ya teman-teman. Nah, di sini kita akan fokus yang redistribute default root ya teman-teman. Yang ini kalian bisa perhatikan di sini ada banyak sekali ya teman-teman jenisnya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan yang if install terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita menggunakan if install itu ketika router 1 ada default rootnya, nah baru nantinya akan langsung didistribute atau diteruskan ke router 2, router 3, dan juga router 4 ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang always itu ketika ada atau tidak ada untuk default rootnya di router 1, itu dia akan tetap diteruskan ya teman-teman, ataupun tetap diredistribute ke router lainnya. Nah, di sini saya biasanya menggunakan yang if instead as tipe 1 ya teman-teman. Nah, jika sudah, di sini kita bisa langsung apply dan oke. Nah, kalau misalkan kita sudah mengkonfigurasinya secara intens, maka kita sudah berhasil ya teman-teman untuk mendaftarkan default root pada router 2, router 3, dan juga router 4. Jadi, ketika kalian sudah mengkonfigurasinya secara intens, maka nantinya ketika kita cek di sini, dia itu akan ada yang namanya DHC ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu saja ya teman-teman untuk cara redistribute default root. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab 10 ini. Mohon maaf jika ada salah pengucapan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.